Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan NIM 2307050094. Di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur data dan juga array. Baik, langsung saja. Pengertian struktur data. Struktur data adalah cara mengatur, mengelola, dan menyimpan data agar dapat digunakan secara efisien. Struktur data mempengaruhi cara data diakses, dimodifikasi, dan disimpan dalam memori. Setiap struktur data memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal efisiensi, penyimpanan, kecepatan, akses, dan fleksibilitas. Pemilihan struktur data yang tepat sangat penting dalam pengembangan algoritma yang efisien. Ada beberapa jenis struktur data dan salah satunya adalah array. Baik, saya akan menjelaskan pengertian array. Array adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen dalam urutan yang tetap dan bersebelahan di dalam memori. Elemen-elemen di dalam array ini biasanya memiliki tipe data yang sama dan diakses melalui indeks. Indeks ini memungkinkan akses langsung ke setiap elemen dengan indeks pertama biasanya dimulai dari 0. Ada beberapa karakteristik array, yaitu memiliki ukuran tetap, indeks berbasis, homogenitas, dan akses elemen yang cepat. Penggunaan array sering digunakan dalam situasi di mana jumlah elemen yang diketahui tetap dan diperlukan akses cepat ke elemen individu. Contoh penggunaannya. Individu contoh penggunaannya adalah untuk menyimpan daftar nilai, data tabel, atau representasi vektor dalam matematika. Array adalah struktur data dasar yang penting karena mendasari banyak struktur data dalam lain seperti matriks, hash table, dan berbagai tipe data yang akan lebih impleks. Baik, sekian penjelasan tentang struktur data dan juga array. Selanjutnya saya akan membuat 10 eksperimen array dengan kode Python menggunakan Colab Google. Yang pertama, saya akan membuat dan menampilkan array. Ini adalah cara dasar untuk membuat array dengan menggunakan NumPy atau NP-array. Kemudian kita running. Nah, di sini outputnya akan mengeluarkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah cara dasar untuk membuat array dengan menggunakan NumPy. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menambah elemen pada array. Jadi fungsi npappend ini yaitu menambahkan elemen di akhir array. Sebelumnya kita udah masukkan di awal angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, ketika kita ingin menambahkan elemen, maka kita pakai kode npappend. Setelah di running, maka angka akan bertambah jadi 6 dan 7. Baik, yang ketiga saya akan membuat eksperimen yaitu menghapus elemen pada array. Jadi, npdelete ini digunakan untuk menghapus elemen dari array berdasarkan indeks yang diberikannya. Yang keempat yaitu
Mengakses elemen dengan indeks. Jadi, array diakses menggunakan indeks seperti list di Python. Indeks pertama dimulai dari 0. Running maka keluar yaitu 4. Nah, indeks pertamanya yaitu 4. Baiklah, yang kelima saya akan membuat eksperimen array berdimensi 2. Jadi, kita bisa membuat array berdimensi 2 atau matriks dengan menggunakan list berisi list dalam NP array. Nah, ini kan kita membuat array berdimensi 2. Jadi, dalam kurung kurawal yang pertama kita membuat 1, 2, 3. Kemudian tanda koma ini adalah pemisah antara kurung kurawal yang pertama ini dan kurung kurawal yang kedua. Jadi, outputnya array berdimensi 2, yang pertama ada 1, 2, 3, kemudian di bawahnya 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya saya akan membuat yang keenam nih, saya akan membuat array dengan rentang nilai. Kita menggunakan kode range. Jadi, NP arrange ini digunakan untuk membuat array dengan rentang nilai dari awal ke akhir dengan interval tertentu. Kita akan membuat step 2 nih, 2. Jadi 2, 4, 6, 8. Selanjutnya yang ketujuh, saya akan mengambil subset elemen dengan kondisi. Jadi, kita bisa menggunakan kondisi logis ini untuk mengambil elemen tertentu dari array. Hasilnya adalah array baru yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, kita membuat array 1 ini lebih besar dari 3. Jadi, output yang akan dikeluarkan yaitu outputnya itu yang lebih besar dari 3, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang ke-8, saya akan membuat operasi matematika pada array. Kita menggunakan perkalian. Kita dapat melakukan operasi matematika langsung pada array seperti perkalian, penjumlahan, dan lain-lain. Semua elemen array akan diproses secara elemen-wise. Sini kita mengkalikan 2. 9 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 sampai seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, 9, saya akan menggabungkan 2 array.
Jadi, NP conflict map ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih array menjadi satu. Sebelumnya kita memasukkan elemen sampai di angka 7. Kemudian kita menggabungkan array 1 dengan array 2, maka ada tambahan 8, 9, dan 10. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan membuat eksperimen menghitung jumlah total elemen dalam array. Dalam eksperimen ini kita menggunakan fungsi npSum, yaitu penjumlahan dari library NumPy untuk menghitung jumlah total dari semua elemen di halaman array. Misalnya, jika array berisi 5, 10, 15, 20, dan 25, maka jumlah total elemen dalam array tersebut adalah 75. Fungsi ini berguna ketika kita perlu mendapatkan hasil penjumlahan dari seluruh elemen dalam sebuah array, seperti menghitung total nilai atau penjumlahan deretan angka.